Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah. Sebagaimana sebelumnya telah kami kutip perkataan Ibnul Jazari bahwa hafalan Al-Quran sebenarnya fungsinya sebagai perantara agar seseorang memperoleh kemudahan dalam memahami Al-Quran. Maka jelaslah bahwa seorang penghafal Al-Quran hendaknya tidak merasa cukup hanya dengan menghafalnya. Lebih jauh lagi, dia juga harus mengejar target selanjutnya, yaitu memahaminya secara mendalam untuk kemudian mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Telah kami kemukakan juga bahwa tujuan menghafal Al-Quran bukanlah semata-mata agar seseorang hafal Al-Quran dengan selancar-lancarnya. Tetapi lebih dari itu, yang juga harus menjadi tujuan seseorang yang menghafal Al-Quran adalah bagaimana agar dia dapat memahami dan mengamalkannya. Tapi tidak sedikit dari mereka yang belum menyadari sepenuhnya tujuan utama dari menghafal Al-Quran ini. Sehingga tidak jarang di antara mereka yang merasa puas hanya dengan hafal, merasa puas hanya dengan kelancaran hafalannya. Ketika ditanya tentang hafalan, mereka memang benar-benar dapat menjawabnya dengan sempurna. Hafalannya kuat, bacaannya pun fasih. Namun ketika ditanya tentang makna ayat-ayat yang dihafalnya, ternyata tidak sedikit dari mereka yang masih bingung karena pengetahuannya yang sangat minim. Jangankan untuk menafsirkan atau menyimpulkan isi kandungannya, terkadang untuk menerjemahkannya pun mereka masih salah-salah. Para penghafal Al-Quran yang hanya puas dengan hafalan yang dimilikinya saja sehingga tidak mau belajar lebih lanjut apa yang dibutuhkan demi menambah kualitas hafalannya itu, dalam hal ini pengetahuan tentang tafsir termasuk juga ilmu fikih, tauhid dan lain-lain yang sebenarnya bersumber dari Al-Quran paling tidak dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama, bisa jadi karena rasa ujub di dalam diri mereka, yaitu dengan hafalan Al-Qur'annya mereka merasa lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain, sehingga akhirnya mereka merasa cukup dengan apa yang dimilikinya sendiri, tidak mau belajar hal-hal lain kepada orang lain, apalagi orang yang mengajarinya itu tidak hafal Al-Quran, walaupun sebenarnya mereka ahli dalam bidang-bidang ilmu tersebut. Yang kedua, bisa jadi juga karena tidak adanya keinginan di dalam hatinya untuk mempelajari lebih lanjut berbagai ilmu-ilmu lainnya. Baik itu karena mereka tidak tahu apa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya tersebut, termasuk pemahaman tentang ayat-ayatnya, maupun karena mereka sebenarnya tahu tapi tidak ada minat sedikit pun di dalam dirinya. Dan yang ketiga, bisa jadi juga karena seorang penghafal merasa takut hafalannya tidak akan terpelihara dengan baik ketika dia sibuk mempelajari hal-hal lain. Termasuk juga di dalam hal ini, jika seorang penghafal tidak punya banyak waktu lagi yang dapat dia sempatkan karena mungkin banyaknya kesibukan yang lainnya. Artinya, mereka sebenarnya tidak merasa cukup hanya dengan menghafal saja, tetapi karena banyak pertimbangan-pertimbangan, akhirnya mereka lebih memilih untuk menjaga yang ada saja. Jika Anda termasuk yang merasa puas hanya dengan hafalan karena didasari rasa ujub yang ada di dalam hati Anda, maka ketahuilah bahwa hafalan yang Anda bangga-banggakan itu terancam hangus pahalanya karena adanya ujub tersebut. Sehingga pada akhirnya Anda tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak hafal, karena apa yang seharusnya Anda peroleh itu dari hafalan itu lenyap karena ujub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, ada 3 hal yang membinasakan, kata Rasulullah. Yang pertama adalah kekikiran yang diperturutkan, yang kedua hawa nafsu yang diumbar, dan yang ketiga kekaguman seseorang pada dirinya sendiri atau ujub. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, jika Anda termasuk yang memang tidak punya minat untuk memahami apa yang Anda hafal itu,
maka ketahuilah bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang apa yang Anda hafalkan. Betapapun Al-Quran adalah petunjuk, tetapi ketika Anda salah dalam memahaminya karena tidak tahu, tidak mau belajar, maka dikhawatirkan justru apa yang Anda pahami itu bertentangan dengan apa yang benar. Adapun jika Anda sebenarnya punya keinginan untuk belajar lebih jauh berkaitan dengan hafalan Anda itu, tetapi Anda merasa takut, justru Anda akan banyak mengabaikan hafalan yang sudah selama ini dengan susah payah Anda dapatkan, atau karena Anda tidak punya waktu untuk meluangkannya sebab kesibukan yang tiada henti-hentinya. Maka sebenarnya Anda tetap bisa mengusahakannya tanpa banyak mengganggu hafalan. Kami yakin Anda pasti bisa meluangkan waktu walau hanya 5 menit saja untuk membaca buku-buku tafsir dan lain semisalnya. Dan itu tidak akan mengganggu kewajiban mengulang hafalan Anda. Jangan dulu berpikiran bahwa untuk mempelajari tafsirnya Anda harus mengorbankan banyak waktu. Jika Anda benar-benar sibuk, 5 menit saja sebenarnya dapat memberikan banyak manfaat untuk Anda. Bahkan mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran itu justru malah akan membuat hafalan Anda semakin kuat, di samping Anda akan sudah mentadaburinya karena Anda paham apa yang Anda baca. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.